Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Rifai dari jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Di sini saya akan belajar apa yang telah dosen saya ajarkan di mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen pertemuan ke-6, yaitu tentang pengelolaan perorganisasian perusahaan dan bisnis. Oke. Pengelolaan dan pengorganisasian perusahaan atau bisnis adalah aspek penting ya dalam memastikan kelancaran operasi, pertumbuhan, dan keberhasilan perusahaan. Berikut ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan perorganisasian perusahaan atau bisnis. Yang pertama, mengenali kebutuhan konsumen. Ini adalah langkah awal yang sangat penting ya teman-teman dalam bisnis. Anda perlu memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan pelanggan Anda agar dapat menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua ada menetapkan sasaran bisnis. Sasaran bisnis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sasaran ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Smart, membuat sasaran yang jelas, membantu, dan mengarahkan upaya perusahaan ke arah yang tepat. Yang ketiga, jenis-jenis strategi. Terdapat berbagai jenis strategi yang dapat digunakan dalam bisnis, seperti strategi pertumbuhan, strategi berapresiasi, strategi biaya rendah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, perumusan strategi. Setelah menetapkan sasaran bisnis, perlu merumuskan strategi untuk mencapainya. Ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana perusahaan akan bersaing di pasar, mengolah sumber daya, dan menghadapi tantangan. Dan yang kelima ada penetapan sasaran. Selain sasaran bisnis, perlu juga menetapkan sasaran yang lebih khusus dalam berbagai area, seperti pemasaran penjualan, keuangan, dan operasional. Nah, dan yang keenam ada hierarki perencanaan. Perencanaan dalam sebuah perusahaan biasanya memiliki tingkat hierarki dimulai dari perencanaan strategis di tingkat puncak hingga perencanaan operasional di tingkat yang lebih rendah. Perencanaan yang terkoordinasi di semua tingkat ini memastikan keselarasan dalam pencapaian sasaran. Oke, yang berikutnya ada proses manajemen. Proses manajemen melibatkan serangkaian langkah seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen yang efektif melibatkan pengambilan keputusan yang baik, alokasi sumber daya yang bijak, dan evaluasi kinerja secara terus-menerus. Oke, selanjutnya di sini ada kebutuhan konsumen. Mengenai kebutuhan konsumen adalah langkah penting dalam pengelolaan dan pengorganisasian perusahaan dalam bisnis. Berikut adalah beberapa cara untuk mengenali kebutuhan konsumen. Yang pertama yaitu ada penelitian pasar. Penelitian pasar melibatkan pengumpulan dalam analisis data terkait pasar, pesaing, dan tren industri. Ini dapat mencakup survei, wawancara, analisis, statistik, dan pengamatan untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua ada membangun profil pelanggan, analisis data, berinteraksi dengan pelanggan, ada uji konsep data prospektif, dan yang keenam ada terus meningkatkan pengenalan kebutuhan konsumen bukanlah tugas yang selesai. Perusahaan harus terus memantai perubahan dalam preferensi pelanggan, tren pasar, dan masalah yang timbul. Dengan demikian, perusahaan dapat terus meningkatkan produk dan layanan mereka. Oke, ada yang selanjutnya yaitu menetapkan sasaran. Menetapkan sasaran yang baik adalah kunci dalam perencanaan dan mencapai tujuan bisnis. Untuk memastikan sasaran bisnis Anda efektif, Anda dapat mengikuti prinsip-prinsip SMART. Yang pertama ada spesifik, dan yang kedua ada terukur. Spesifik di sini ada sasaran yang harus dinyatakan secara jelas dan terperinci. Mereka harus menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan siapa, sehingga tidak ada ambiguitas. Terukur di sini sasaran harus dapat diukur dengan parameter yang konkret seperti angka, presentasi, atau unit, dan dapat dicapai. Sasaran harus realistis dan dapat dicapai dalam konteks sumber daya yang tersedia. Relevan sasaran harus relevan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Anda. Waktu batasi, sasaran harus memiliki waktu batas atau tenggat waktu yang jelas. Contoh sasaran SMART meningkatkan pangsa pasar produk X sebesar 10% dalam 12 bulan dengan merintis 2 kampanye pemasaran baru dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Oke, di sini selanjutnya ada strategi. Yang pertama adalah strategi pemasaran.
marketing strategi, melibatkan pemilihan pasar target, mengembangkan bauran pemasaran. Yang kedua, strategi operasional. Yang ketiga ada strategi pertumbuhan atau biasa disebut growth strategi, penetrasi pasar, pengembangan produk, diversifikasi dan ekspansi geografis. Dan yang terakhir ada strategi ekspansi pasar. Oke, selanjutnya menetapkan sasaran bisnis. Menetapkan sasaran bisnis yang efektif adalah langkah yang penting dalam mengarahkan upaya perusahaan ke arah yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita ikuti untuk menetapkan sasaran bisnis. Yang pertama adalah paham visi dan misi. Dan yang kedua, tentukan tujuan utama. Yang ketiga, spesifikasi dan terukur. Dan yang empat, dapat dicapai. Yang kelima, evaluasi dan revisi. Yang keenam, ada komunikasi dengan jelas. Dan yang ketujuh, tetapkan KPI, Key Performance Indicator. KPI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan menuju sasaran. Oke, selanjutnya yaitu merumuskan strategi bisnis. Merumuskan strategi bisnis yang efektif adalah langkah penting dalam mengarahkan perusahaan ke arah yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita ikuti untuk merumuskan strategi bisnis. Yang pertama ada evaluasi situasi, yang kedua ada tentukan visi dan misi dan nilai, tentukan visi bisnis, gambaran jangka panjang tentang tujuan akhir perusahaan, misinya yaitu pernyataan tujuan utama dan nilai-nilai yang akan diikuti dan nilai-nilai inti yang akan membimbing strategi bisnis kita. Dan yang ketiga ada pilih strategi utama, yang keempat ada tentukan rencana yang tindakan, yang keempat ada monitor dan evaluasi, keenam ada komunikasi, dan yang ketujuh ada pelibatan tim. Melibatkan tim dan karyawan dalam proses perumusan strategi dan implementasi. Tim yang terlibat merasa memiliki stakes di keberhasilan strategi bisnis dan lebih bermotivasi untuk bekerja menuju tujuan bersama. Oke, selanjutnya ada hierarki umum. Hierarki umum perencanaan. Hierarki umum perencanaan mengacu pada tingkatan dan cakupan perencanaan dalam suatu organisasi. Berikut adalah hierarki umum perencanaan yang mencakup berbagai tingkatan perencanaan. Yang pertama ada perencanaan strategi, yang kedua ada perencanaan teknis, dan yang ketiga perencanaan operasional, yang keempat perencanaan proyek, yang kelima ada perencanaan kebijakan, dan yang keenam ada perencanaan keuangan dan SDM atau sumber daya manusia. Hierarki perencanaan ini mampu membantu organisasi untuk mencapai tujuan secara teratur dan terorganisir, dengan memastikan bahwa setiap tingkatan perencanaan mendukung tingkatan di atasnya. Oke, selanjutnya ada proses manajemen. Proses manajemen diantaranya ada perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, koordinasi, komunikasi, dan delegasi. Ada juga di sini ada tipe manajer. Tipe manajer adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengorganisasian berbagai aspek dalam suatu organisasi atau perusahaan. Terdapat berbagai tipe manajer yang dapat dibagi untuk beberapa tingkat dan fokus pekerjaan. Berikut adalah beberapa tipe manajer yang umum. Yang pertama ada manajer senior, yang kedua ada manajer menengah, manajer tingkat rendah, manajer fungsional, manajer lini produk, dan yang terakhir ada manajer regional. Berikutnya ada jenis struktur organisasi. Jadi jenis struktur organisasi merujuk pada cara organisasi berorganisasi di departemen, unit, atau divisi dalam perusahaan. Setiap jenis struktur organisasi memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis struktur organisasi yang umum. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional, struktur organisasi matriks, struktur organisasi proyek pengorganisasi perusahaan berdasarkan proyek tertentu. Oke, selanjutnya ada hierarki pengambil keputusan. Hierarki pengambil keputusan mengacu pada tata letak struktur dalam organisasi yang memutuskan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung. Berikut adalah beberapa level dalam hierarki pengambilan keputusan yang umum dalam banyak organisasi. Yang pertama ada identifikasi jenis keputusan, tentukan tingkat kepentingan, identifikasi pemangku kepentingan, tentukan prosedur pengambil keputusan, mengkaji dan merevisi, delegasi wewenang. Oke, selanjutnya ada langkah penetapan tugas.
Langkah penetapan tugas adalah proses di mana tugas-tugas atau pekerjaan tertentu didefinisikan dengan jelas, diberikan kepada anggota tim atau karyawan, dan diawasi. Ini adalah langkah penting dalam manajemen yang membantu memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut adalah ada beberapa langkah dalam penetapan tugas. Yang pertama ada identifikasi tugas-tugas, deskripsikan tugas-tugas, prioritaskan tugas-tugas, alokasi sumber daya, komunikasi tugas-tugas, mentoring, monitoring, dan evaluasi, delegasi wewenang. Dan yang terakhir ada mendistribusikan wewenang. Mendistribusikan wewenang delegasi adalah proses yang melibatkan pemberian wewenang atau kewenangan kepada anggota tim atau karyawan dalam organisasi. Ini adalah praktik manajemen yang penting untuk memastikan pekerjaan dijalankan dengan efisien, mengembangkan karyawan, dan mengelola tugas dan tanggung jawab dengan baik. Berikut adalah beberapa langkah dalam mendistribusikan wewenang. Yang pertama ada mengidentifikasi tugas dan wewenang yang akan didistribusikan. Yang kedua, pilih tim yang sesuai. Yang ketiga, komunikasi dengan jelas. Yang keempat ada beri otoritas dengan tanggung jawab yang sesuai. Dan yang terakhir, bimbingan dan dukungan, mentoring, dan evaluasi. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.